El Shinta News and Talk. Timnas Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai menelan kekalahan 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar Senin 6 Juli 2026 waktu setempat atau Selasa dini hari tadi. Pertandingan Portugal melawan Spanyol ini berlangsung alot dan ketat hingga menit-menit terakhir. Gol tunggal kemenangan Timnas Spanyol akhirnya tercipta melalui aksi Mikel Merino pada masa injury time. Namun hasil ini menjadi perhatian karena menjadi perjalanan akhir CR7 atau Cristiano Ronaldo pada Piala Dunia 2026 yang tersingkir di babak 16 besar. Apa kemudian yang perlu dievaluasi dari tim Portugal ini dan seberapa besar peluang Spanyol melangkah lebih jauh di turnamen? Kita akan jumpai analis olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Lebak Banten, Bagus Nugroho. Demam Bola Dunia 2026. Kami juga undang Anda pendengar untuk bisa berkomentar ya via telepon 0215869000 atau pesan singkat 0811806543. Mas Bagus, CR7 akhirnya harus pupus harapan di tangan Merino ya, Spanyol. Iya. Di menit-menit injury time. Ini luar biasa pertandingan tadi malam. Betul. Akhirnya Spanyol ini sepertinya akan bertemu dengan Belgia ya, karena pertandingan tadi pagi juga kita lihat Amerika Serikat melawan Belgia akhirnya dimenangkan Belgia 3-1. Saya ingin melihat big match-nya dulu karena big match tadi malam luar biasa ini, menjang nobar, ramai sekali ya di beberapa titik nobar pertandingan, apalagi banyak juga penggemar CR7 ini yang kecewa sepertinya. Bagaimana melihat pertandingan tadi malam, Bang Bagus? Dulu saya sangat sedih Mas ya, sebenarnya sangat sedih ketika CR7 menjadi Piala Dunia bagi Ronaldo ya Mas ya. Ya. Yang sebenarnya ingin membuktikan siapa sebenarnya kuat ya Mas ya. Ternyata harus pulang di tangan Spanyol. Kita ketahui memang ini derby, kita bilang derby Selat Iberia ya Mas ya, karena dua raksasa besar sepak bola Eropa yang tidak sangat dekat gitu wilayahnya gitu. Melihat pertandingan semalam memang rasanya sangat menarik, mulai dari babak pertama ya Mas ya, sangat menarik. Kemudian juga memang Ronaldo juga belum bisa memberikan yang terbaik juga untuk Portugal ini. Jadi teman-temannya juga pada bingung juga itu Mas. Apa yang terjadi dengan CR7 sehingga kemudian belum optimal? Apakah memang karena kalau saya melihat dua tim sebenarnya hampir sama harusnya ciri khasnya ya, mereka impresif, punya ciri khas tiki-taka seharusnya, tapi ketika melihat cita rasa permainan sepertinya dari awal secara ritme pertandingan lebih tertata Spanyol daripada Portugal. Bagaimana melihatnya? Iya betul Mas. Kalau melihat pertandingan tadi malam, kita lihat dari formasi dulu Mas ya. Formasi semalam Portugal bermain dengan formasi 4-2-3-1, di mana di tengahnya ditopang oleh Vitinha dan juga João Neves, yang mereka sudah sangat nyambung chemistry-nya di level klub ya, sehingga memenangkan Liga Champions. Kemudian Spanyol juga tidak berbeda jauh untuk formasi, mereka juga menggunakan 4-1-2-3 itu kan, dengan dua di depan ada Dani Olmo dan juga Pedri ya, yang menopang lini depan mereka. Nah ini yang sangat menarik sebenarnya, pertandingan ini itu duel antara lini tengah mereka juga. Lini tengah mereka yang sama-sama, yang Rodri juga pernah meraih Ballon d'Or, kemudian Vitinha dan juga João Neves yang juga lagi gacor di klubnya gitu ya Mas ya. Tapi ketika melihat pertandingan saat semalam itu Vitinha seperti kehilangan arah Mas. Seperti kehilangan arah, ini kemana gitu. Makanya yang terlihat semalam itu hanya João Neves gitu, kemana-mana dia ada. Sehingga semalam, hasil pertandingan semalam itu Portugal yang mendapatkan rating hijau hanya João Neves dan juga Diogo Costa secara statistik pertandingan. Makanya dari yang diprediksi akan berjalan jual beli serangan, ternyata Portugal tidak terlalu menyerang Spanyol dan mereka hanya menunggu dulu gitu. Walaupun di menit 7 João Cancelo sempat melancarkan tendangan
ke arah gawang Unai Simon yang akhirnya walaupun itu meleset ke atas ya Mas ya. Itu dia tadi semalam. Cukup menarik Mas sebenarnya pada babak pertama. Saya mengamati memang di babak pertama itu sekitar menit-menit awal Spanyol sudah langsung ini ya menguasai pertandingan ya. Tapi kemudian ketika setengah pertandingan mungkin sekitar menit 25-30 ini kemudian berbalik begitu. Ada serangan balasan melihatnya di sana. Apa yang kemudian menyebabkan apa? Silakan lanjutkan dulu. Kemudian memang Spanyol ini kemudian memakai strategi yang cukup adaptif ya. Asuhan De La Fuente ini memang sangat adaptif terhadap tim-tim yang mereka lawan gitu. Seperti pertama mereka tidak bisa menang melawan Cape Verde, namun kemudian mereka mampu menyapu bersih semua pertandingan hingga mereka nirobobol sampai saat ini Mas. Ketika sempat diserang babak pertama di menit 20 ke bawah ya dengan gol Cancelo, kemudian juga sempat dibalas dengan serangan Spanyol yang kemudian 1 versus 1 Mikel Oyarzabal yang kemarin tampil gemilang saat melawan Australia. Namun Oyarzabal ternyata masih melebar di kiri gawang kiper Diogo Costa. Itu merupakan suatu strategi yang cukup adaptif karena memang strategi 4-1-2-3 ini yang lebih cair untuk menyerang Mas daripada 4-2-3-1. Jadi strategi 4-1-2 ini dengan satu sebagai tengah di belakang dan juga 2 menyerang, ini mereka lebih berfokus memang pada menyerang. Sedangkan Portugal ini 2 di tengah memang sepertinya emang agak dikit menahan serangan dari Spanyol ini Mas. Ya. Itu. Dan filosofinya memang kalau beberapa seperti beberapa coach yang menyampaikan pertandingan dengan bertahan itu malah sebenarnya lebih banyak akan peluang kalah daripada pertandingan menyerang. Betul Mas. Betul. Kita bisa lihat juga Mas, hasil pertandingan semalam itu secara statistik untuk peluang mencetak gol saja lebih besar Spanyol juga. Mereka mencetak XG itu kita bicara XG itu adalah peluang mencetak gol itu 1,77, sedangkan Portugal hanya 0,6. Kemudian disusul dengan ball possession mereka, Spanyol itu 55% dan Portugal hanya 45%. Ini melihat suatu yang sangat signifikan gitu Mas dengan hasil pertandingan semalam gitu. Baik, dengan hasil ini pupus harapan Portugal. Sebenarnya masih ada peluang tidak sih sebenarnya Portugal tuh, atau harusnya bermain seperti apa Portugal ini sehingga seandainya itu bisa dilakukan bisa menembus pertahanan Spanyol? Harusnya Ronaldo jangan dulu main Mas. Ini bener Mas, karena kita lihat kemarin saat melawan Kroasia, Portugal mampu mencetak gol setelah Ronaldo ditarik, kemudian gol Carlos Ramos itu juga itu yang malah mencetak gol untuk bisa mengalahkan Kroasia. Ini lebih ke secara psikis pemain ya? Iya, karena kita tahu ketika pengamatan saya Mas, Ronaldo itu kita sudah usianya sudah lanjut ya Mas ya, maksudnya udah senior banget Mas. 41 tahun ini. Jadi emang pantasnya dia seperti Neymar aja gitu di pinggir lapangan untuk menyupport teman-temannya, atau mungkin bisa saja dia super sub dulu. Ketika Ronaldo di lapangan itu dia lebih banyak untuk menunggu bola ke dia, bukan untuk melakukan defense secara bersama-sama bersama tim. Itu. Jadi ketika tim pun seperti Bernardo Silva, kemudian Vitinha, João Neves melakukan kesalahan kecil, itu mereka menjadi canggung Mas. Jadi ibaratnya percaya diri mereka di lapangan untuk yang sedang bersinar seperti Vitinha ini juga agak kurang termaksimalkan gitu Mas. Menurut saya seperti itu. Tapi pelatih Portugal Martinez ini tetap ingin Ronaldo bermain itu. Pengamat-pengamat sudah tahu hal ini gitu, sudah banyak yang bilang juga, cuma dari Roberto Martinez ingin Ronaldo tetap main. Nah yang jadi catatan juga, Roberto Martinez ini 2 kali gagal membawa tim yang bertabur bintang tapi gagal di Piala Dunia. Sebelumnya Roberto Martinez membawa Belgia, saat itu generasi emas Belgia, ada Kevin De Bruyne lagi gacor-gacornya juga gagal juga Mas. Ini malah direkrut Portugal. Malah semakin gagal juga akhirnya ya. Memang kita lihat sentuhan pelatih ini tidak terlihat dalam dalam gaya permainan itu tidak terlihat ya. Malah lebih fluid, lebih cair De La Fuente Mas. Ketika buntu sampai menit 90, De La Fuente berani
menarik Alex Baena kemudian dimasukkan Ferran Torres. Walaupun Ferran Torres sebelumnya banyak dihujat karena penampilannya ya Mas ya, ternyata asisnya memberikan Mikel Merino 1 gol. Itu yang De La Fuente membaca situasi Mas. Keren De La Fuente. Baik. Ini ada pendengar mau bergabung, ada Pak Arif di Lebak ya, ternyata bergabung juga ke telepon kita. Kita akan terima dulu. Halo, selamat siang Pak Arif. Baik. Halo, Halo Pak Arif. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Arif. Waalaikumsalam. Salam olahraga, selamat pagi menjelang siang, Pak Bagus Nugroho. Aku dari Ya. Lebak nih mau ngucapin selamat buat Belgia ya, 4-1. Iya, Cuman itu 4-1, bagaimana itu Donald Trump? Itu aja. Terima kasih Pak Bagus. Salam Donald sehat Trump ya bagaimana? buat Elvita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita geser, boleh menanggapi Pak Arif di Lebak ini. Sama-sama Lebak ini ya. Iya. Kita Iya, boleh iya. tanggapi Ya, salam pertandingan Pak Arif, ya. Iya, Belgia sama Amerika. Menanggapi Iya, kan Donald Belgia Trump. sama Amerika ini kan ini sempat kayaknya apa nih, Mas? ini kayaknya rame yang kartu merah kemarin batal itu Mas ini. Iya, Balogun ya. Balogun kan Yang sempat Balogun, dianulir ya, kartunya Balogun. Sempat kartu merah ya. gara-gara kabarnya ada intervensi dari pemerintah Amerika Serikat. Ya. Dalam hal ini Donald Trump. Ya. Kalau Jadi, memang udah sampai ini bagaimana ini? di intervensi oleh Amerika Serikat yang selaku tuan rumah, memang kita juga, kalau kata Ibrahimovic itu no comment gitu ya Mas ya. tapi untungnya Amerika kalah dan Balogun tidak mencetak gol. Andaikan hari ini Amerika menang dan Balogun cetak gol, itu pasti lebih ramai lagi. Saya lihat ada Sebenarnya- beberapa komen, misal pendengar komennya malah seperti ini. Apakah memungkinkan pertandingannya diulang lagi gitu dengan intervensi Trump katanya. Berulang lagi yang untung Amerika, ini Belgia udah menang untungnya. Walaupun Belgia sempat melayangkan protes juga ke FIFA Mas ya. Ya. Tapi Belgia menjawab kecurangan itu dengan penampilan gemilang mereka yang menyikat Amerika Serikat dengan skor 4-1. Itu yang penampilan gemilang mereka. Dan Belgia walaupun generasi emas pada edisi sebelumnya, tapi Belgia di Piala Dunia kali ini juga tidak bisa dianggap remeh. Kita tahu Kevin De Bruyne juga semakin berpengalaman dan semakin matang di Piala Dunia kali ini. Itu. Baik, kita kembali lagi ke Spanyol dan juga Portugal. Ya, tadi kalau tadi kita bahas beberapa ya, cukup disampaikan tadi memang secara materi dan juga strategi. Kita lihat bahwa sebenarnya pertandingan yang terjadi kali ini memang bisa dikatakan memang Portugal memang memiliki superstar CR7. Tapi di sisi lain juga ada Spanyol yang juga bermain tim yang cukup baik. Sebenarnya kalau kita lihat, kita menganalisa kekuatan Spanyol dalam mengalahkan Portugal ini kan ada beberapa yang menyampaikan ini final terlalu dini ya. Apakah kemudian dengan pertandingan malam tadi itu bisa mengukur bahwa kekuatan Spanyol ini memang bisa diperhitungkan sehingga nanti bisa barangkali sampai final dan menjuari Piala Dunia? Kalau melihat skema materi permainan Spanyol ini bagaimana melihatnya, Mas Bagus? Baik, sebenarnya saya juga sudah menganalisis bahwa Spanyol ini menjadi kandidat besar untuk juara Piala Dunia, Mas. Walaupun sebenarnya di awal-awal mereka sempat tertahan oleh Cape Verde, Mas ya. Tapi ada yang menarik ini, Mas, untuk Cape Verde ini. Cape Verde, kembali ke Cape Verde dulu sebentar ya. Cape Verde itu dia tidak pernah kalah di Piala Dunia dalam waktu 90 menit, permainan 90 menit, Mas. Kecuali dengan Argentina pun itu adalah di babak pertambahan waktu. Nah, waktu itu dalam wawancara media bersama Pedri, gelandang Spanyol ini, ketika ditanya siapa kuda hitamnya, ternyata Cape Verde. Dan benar, Spanyol tidak bisa menang melawan Cape Verde. Namun kemudian dari pertandingan tersebut, Spanyol mampu menjawab di pertandingan selanjutnya dengan mengalahkan lawan-lawannya dengan sangat kompak, Mas. Memang sudah diprediksi juga versi Opta itu Spanyol adalah tim yang paling berpeluang menjuarai Piala Dunia kali ini. Kemudian disusul oleh Prancis. Jadi melihat permainan ini dan kemudian juga filosofi sepak bola yang ditanamkan oleh De La Fuente ini sedikit menghilangkan tiki-taka dan kemudian agak lebih menyerang, memang cocok untuk Spanyol kali ini. Walaupun sebelumnya ada keraguan bahwa Spanyol tidak punya striker. Ya, ternyata
striker seperti Michael Oyarzabal walaupun kecil tapi kecerdasannya luar biasa. Didukung dengan gelandang dan juga bek muda Pau Kubarsi, Mas. Passing-passingnya sangat akurat, clearance-nya bersih. Garcia ini main di mana kalau di klub Mas Bagus? Bagus juga, ya. Kalau didampingi dengan back senior Aymeric Laporte, udah itu Mas, keren banget. Jadi memungkinkan ya, nanti kalau semisal memungkinkan, Mas. Kalau semisal ini kan banyak yang kemudian analis bilang bahwa nanti yang akan masuk ke final juga salah satu Argentina. Tadinya awalnya dikiranya Portugal Meksiko sudah gagal, Portugal Meksiko gagal. sudah gagal. Kemudian akhirnya yang memungkinkan ada kabar Argentina akan masuk final, semisal bertemu dengan Spanyol nanti akhirnya atau mungkin Prancis ya. Kita bicara Spanyol dulu lah. Ya. Kira-kira ketika Spanyol bertemu dengan Argentina, ini secara takaran kekuatan bagaimana melihatnya perbandingan kekuatan ini? Baik, ini sebenarnya juga agak sulit Mas ya. Karena kita tahu Argentina pasti skuad kali ini tidak jauh berbeda dengan skuad yang kemarin, hanya hilang Angel Di Maria, kemudian juga back senior Otamendi. Tapi melihat kiprah Argentina sampai dengan pertandingan kemarin gitu, skuad Argentina lebih matang, dan juga Lionel Scaloni juga sama seperti pelatih De La Fuente, memang sangat adaptif dalam membaca pertahanan lawan. Kemudian yang sangat-sangat menarik dari Argentina adalah selain pelatih Lionel Scaloni, Messi ini juga memberikan magis di lapangan, Mas. Dia juga yang memberikan strategi di lapangan bagaimana membongkar pertahanan Cape Verde kemarin. Ya. Itu yang tidak dimiliki, bahwa Messi 15 detik lebih dulu tahu pergerakan lawan daripada pemain yang lain. Seperti yang dikatakan bahwa Messi datang dari dunia lain untuk sepak bola kali ini. Dan memang selagi ada Messi, Argentina akan sulit untuk dikalahkan, Mas. Namun dengan adanya Spanyol yang lebih mementingkan kekuatan kolektif tim, dan juga bintang-bintangnya juga tidak ada bintang yang terlalu menonjol ya, karena semua rata. Namun Lamine Yamal juga bisa memberikan perlawanan juga. Seperti kita lihat semalam, Lamine Yamal juga mampu untuk menembus pertahanan Portugal yang melewati Nuno Mendes, sampai Nuno Mendes juga cedera kan Mas semalam gitu kan. Itu Mas sangat menarik, tapi saya rasa Spanyol masih kandidat kuat Mas untuk menjuarai Piala Dunia kali ini. Baik, saya bacakan beberapa pesan ya dari TikTok juga ada nih yang masuk ya di TikTok Elsa Jakarta. Saya bacakan dulu. Misal ada Pak Hendri Hova yang berpendapat begini, CR7 beda sama LM10 Lionel Messi berarti ya. LM10 sering membawa bola dan menggiring, beda sama CR7. Main secara tim full power, jadinya tidak fokus ke satu pemain saja. Kemudian juga ada lagi yang menambahkan Cape Verde dipastikan akan jadi the best tim Piala Dunia 2026 kali ini, begitu ya. Ini juga ada beberapa pendengar yang menyampaikan mungkin ini ya, melihat pertandingan semalam. Ini menyampaikan Portugal nyaris memecah kebuntuan. Nuno Mendes sempat memanfaatkan situasi dengan sudut dan melepaskan tembakan keras. Sayangnya bola membentur mistar gawang dengan keras, sehingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata atau 0-0. Saya kira ini sudah takdir, Portugal akan kalah begitu ya. Ya kalau takdir pasti Pak ya. Kita tidak akan bicara ini kalau kita bicara takdir. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya begini, drama goal injury time itu juga menyakitkan. Ini seharusnya tidak terjadi gol Mikel Merino dan dilanjutkan dengan tendangan penalti. Saya yakin Portugal akan menang, katanya begitu. Mohon tanggapannya barangkali satu persatu dari tanggapan dari pendengar tadi. Baik, tanggapan tentang Lionel Messi dan Ronaldo ya. Memang Lionel Messi ini ketika bermain di Argentina, kemudian dia berhadapan dengan lawan-lawannya, Lionel Messi ini sudah bikin lawan itu berada dalam psikologi yang buruk, Mas. Ketika Messi membawa bola, itu otomatis struktur pertahanan yang tadinya pakem oleh pelatih itu bisa hancur. Dia mau ke kiri, belum tentu ke kiri. Dia mau kanan, belum tentu ke kanan. Makanya secara psikologis pertahanan lawan itu udah hancur. Kemudian disusul dengan beberapa kawan-kawan tim Messi yang lain itu, Mas. Jadi memang secara psikologi memang Messi membawa tim menjadi lebih baik. Namun
di balik itu CR7 kita tahu bahwa CR7 juga adalah pemain terbaik dunia juga gitu kan. Namun ketika di tim itu tadi yang saya katakan Mas, bahwa Ronaldo malah seperti membawa beban kepada rekan-rekan timnya. Ketika rekan-rekan timnya ini sangat takut untuk membuat kesalahan, yang akhirnya kreativitas mereka juga agak sedikit menurun gitu. Seperti Vitinha, tidak biasanya Vitinha main seperti itu Mas gitu. Tapi semalam benar-benar tidak terlihat itu Vitinha. Kemudian kita lanjut tanggapan yang lain. Apa tadi Mas tanggapan yang lain tadi? Tadi menanggapi soal takdir ya. Yang Nuno ya Nuno Mendes. Tapi memang beberapa Nuno Mendes tadi sempat mengancam ya, kemudian juga di injury time juga tadi malam sempat mengancam juga itu dari Bernardo Silva yang kemudian diledek sama rekan setimnya waktu itu, sama Rodri diledek, marah kan itu. Itu juga sempat mengancam. Namun ketika berbicara takdir, memang ya takdir CR7 belum membawa Portugal mencapai final, bahkan ya belum mencapai final Piala Dunia. Ini menjadi pukulan telak. Tapi dengan pensiunnya CR7 edisi berikutnya mungkin Portugal bisa menjawab lah. Kita tahu Portugal memiliki pemain-pemain yang sangat luar biasa dan pemain-pemain muda juga yang bagus-bagus gitu Mas. Materi pemain di Spanyol sebenarnya lebih banyak muda-muda yang Spanyol ya sebenarnya. Iya betul ya. Ada Pedri, Rodri, itu juga Fabian Ruiz juga masih menjadi pilihan yang bagus juga itu. Namun kemudian memilih Rodri semalam untuk starter ya, karena untuk menahan serangan-serangan dari Portugal gitu. Saya agak ingin merespon pendapat pendengar tadi yang soal Nuno Mendes, bahwa kita melihat bahwa Portugal itu kan banyak melakukan serangan itu kan dari bola-bola mati dan juga transit cepat. Bahkan tendangan Nuno Mendes juga sempat menurun misar gawang. Ya. Saya melihat ini ada pendekatan reaktif yang diterapkan oleh pelatih Portugal untuk dalam pertandingan semalam. Kira-kira pendekatan reaktif yang semacam ini apakah sudah tepat untuk meredam Spanyol atau justru menjadi semacam bumerang karena membiarkan lawan mendikte tempo? Bagaimana melihatnya? Justru malah menjadi bumerang Mas. Kita tahu Spanyol ini sejak dulu memang tim yang suka menguasai bola Mas. Jadi ketika lebih reaktif kemudian dia lebih banyak menyerang, itu malah menjadi bumerang, sehingga Spanyol ini akan memainkan sedikit tempo Mas, yang akhirnya memang ketahuan ketika babak kedua Portugal juga sangat sulit mengembangkan permainan. Kita lihat dari statistik pertandingan semalam itu Spanyol mampu shoot sebanyak 15, sedangkan Portugal hanya 10. Target dari Spanyol itu 6 shooting, shoot on target. Portugal hanya 2. Lihat semalam ketika Alex Baena mencoba shooting, kemudian juga disusul Lamine Yamal. Makanya Diego Costa semalam sangat tampil luar biasa itu, karena mampu menahan shoot on target Spanyol yang sebanyak 6. Nah, jadi Portugal ini blunder juga ketika terlalu reaktif. Memang enaknya memang mereka agak bertahan, kemudian menunggu delay gula juga bermain tempo seperti Spanyol juga gitu Mas, harusnya. Tapi kemudian mereka dengan strategi tadi 4-2-3-1 memang strategi yang lebih ingin mereka sedikit agak bertahan sebenarnya Mas. Maka ketika tampil reaktif ini agak bingung juga gitu. 3 sudah depan, ketika harus naik turun juga pasti ketinggalan. Itu Mas. Kalau pergantian pemain di menit-menit akhir itu kan ada Merino yang masuk ya di menit-menit akhir, kemudian akhirnya menjadi titik balik bagi kemenangan Spanyol. Kalau melihat keputusan memasukkan Merino ini apakah kemudian bagi Mas Bagus melihatnya ini bagi pelatih Spanyol ya, ini apakah menjadi semacam bentuk kejelian membaca kelemahan lini tengah Portugal di menit akhir, atau lebih kepada gambling taktik yang sebetulnya ini akhirnya bisa kebetulan menggolkan, atau bagaimana melihatnya? Kalau saya lihat memang ini kejelian seorang pelatih Mas. Michael Merino ini memang dia spesialis super sub Mas. Di timnya juga saya masih ingat itu waktu itu menjadi pemain pengganti dan kemudian mencetak gol untuk membunuh Bayern Munchen waktu itu juga sama di menit-menit injury time juga gitu. Nah memang di lini tengah ini kan kita tahu lini tengah semalam adalah perang bintang ya antara
antara Vitinha, João Neves, kemudian ada Pedri dan juga Rodri, juga ada Dani Olmo ya. Kemudian De La Fuente melihat celah itu, ternyata butuh sosok gelandang serang yang memang memiliki IQ yang tinggi dan kemudian lebih segar dan kemudian juga naluri gol yang sangat tinggi. Nah di situ De La Fuente memasukkanlah Mikel Merino. Kemudian Alex Baena yang kelelahan kemudian ditarik digantikan oleh Ferran Torres. Ferran Torres menunjukkan bahwa dengan skillnya dan juga asisnya semalam bisa membawa La Roja untuk menaklukkan Portugal. Itu Mas. Baik, saya bacakan lagi pesan singkat dari pendengar Pak Oscar. Melihat Spanyol Portugal, ternyata tidak diperlukan striker murni seperti susunan pemain Spanyol dan kelebihan Spanyol. Ball position selalu ditambahkan bisa mencapai 60%. Dan strategi Portugal sudah tepat mengandalkan serangan balik, tetapi kecolongan di menit akhir. Dan tidak ada pengaruh Ronaldo dimainkan atau tidak, karena posisinya striker dan jika kebobolan, memang pemain belakang dan tengah tidak cepat menutup pergerakan pemain tengah Spanyol. Kemudian juga kalau USA Belgia, tetapi USA masih di bawah satu tingkat di bawah Belgia dan wajar kalah dengan skor 4-1. Ada lagi pendapat yang lain menyampaikan bagaimana dengan Maroko. Kita sepakat bahwa bola itu bundar, dari Pak Adi di Garut menyampaikan. Tanggapannya silakan dua pendengar kami. Baik, memang strategi Portugal sudah baik ya, walaupun memang Ronaldo tidak banyak bertahan, tapi kita melihat bahwa sepak bola modern ini menuntut semua pemain itu untuk melakukan bertahan walaupun tidak dalam posisi defense mereka gitu. Jadi bertahan dimulai dengan di depan. Kalau melihat Inggris, kita bisa melihat Inggris itu, lihat Anthony Gordon kemudian Harry Kane itu membantu pertahanan dari depan mereka, membantu defense dari depan. Jadi mereka bantu press dari depan. Kalau bahasanya Klopp itu high press, namanya high pressing. Walaupun Ronaldo kan bukan pemain yang mau melakukan high press itu. Itulah yang mengapa Ronaldo ini akan sulit berkembang di Portugal. Itu makanya ketika coba saja memasukkan Goncalo Ramos di awal, mungkin Goncalo Ramos akan mau untuk melakukan high press itu dari depan itu. Kemudian kita lihat Maroko. Maroko bola itu bundar, dan memang beberapa pesan yang masuk ke saya dan menanyakan bahwa apakah Maroko mampu untuk menjuarai Piala Dunia. Memang bola itu bundar, dan kita lihat Maroko statusnya seperti waktu itu yang saya pernah sampaikan juga di ngobrol bareng Ersinta juga ya, bahwa Maroko bukan tim kuda hitam, tapi dia sudah menjadi tim unggulan juga gitu. Peringkat 6 dunia sekarang ya kalau tidak salah ya. Iya, sangat setara ya? Gitu, sangat setara dengan tim-tim yang lain. Bahkan pertandingan terakhir mereka mampu menang besar itu sangat luar biasa. Itu Mas. Jadi ya memungkinkan, cuma kita belum melihat lebih lanjut lagi nih dengan nanti di perempat final nanti. Kita lihat lagi permainannya gitu. Itu coba saya mau geser juga ke pertandingan esok ya. Masih ada besok itu masih ada Argentina Mesir ya kalau tidak salah ya. Ya, Argentina Mesir juga. Argentina Mesir secara kasat mata atau secara umum ini agak jomplang mungkin ya. Orang pasti akan mengira Mesir akan kalah dari Argentina. Tapi bola itu bundar seperti tadi kata Pak siapa tadi di Garut? Pak Adi ya di Garut. Ini bagaimana melihatnya? Betul. Sangat sepakat bola itu bundar. Banyak yang sebelumnya memperkirakan bahwa Argentina akan menang mudah melawan Cape Verde. Tapi ternyata bola itu bundar dan Cape Verde mampu menjawab sehingga menyulitkan Argentina. Bahkan semua penonton nyaris sepakat tentang ramalan dukun Ghana ya. Aduh, gitu kan. Apakah benar-benar disingkirkan atau di penalti? Ternyata tidak gitu. Yang berarti bahwa Argentina juga memiliki kelemahan-kelemahan yang akan dimanfaatkan juga oleh Mesir nanti. Kita tahu Muhammad Salah juga ada di situ. Kemudian dengan dribbling yang mematikan juga dirasa akan sangat mampu untuk memberikan perlawanan yang sengit untuk Argentina. Tapi memang dengan skuad Argentina sekarang sepertinya tidak terlalu sulitan untuk menghadapi Mesir. Kita tahu bagian Argentina ini bagian yang enak katanya Mas gitu. Awal ketemu Cape Verde, ya kan? Kemudian ketemu Mesir ya. Ini sepertinya jalan terjalnya tidak ada, bahkan memungkinkan mungkin kalau yang jalan terjal malah nanti yang akan menang ya. Iya, betul. Sangat menarik Argentina ini. Bonus. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau melihat
prediksi skor misal untuk esok antara Argentina dan Mesir ini bagaimana melihatnya? Kalau melihatnya ini Argentina pasti akan melakukan. Nah, ini menarik dari Lionel Scaloni tahun ini, Mas. Itu dari pertandingan pertama itu selalu pakem dengan strategi 4-4-2. Nggak tahu apakah memang karena sudah tidak adanya Di Maria, kemudian akhirnya lini sayap mereka juga agak berkurang gitu daya gedornya. Kalau dulu Di Maria kan bisa lebih fluid soal strategi, bisa 3-5-2, bisa 4-4-2, atau kadang juga bisa banyak strategi lah ketika ada Di Maria, Mas. Sedangkan ketika tidak ada Di Maria ini masih pakai 4-4-2 terus gitu. Kemudian akhir-akhir ini juga pemain muda seperti Almada juga jarang diturunkan ya. Sekarang lebih banyak menggunakan pemain-pemain seperti Lo Celso juga mulai main lagi gitu kan. Menarik sih, Mas, Argentina ini. Cuma kayaknya Lionel Scaloni kali ini lebih mencari aman dulu, Mas gitu. Kemudian Mesir belum terlalu mencolok, Mas, karena kemarin juga menang, tapi mau masalah pasti akan menampilkan yang terbaik bersama timnas Mesir kali ini. Juga tidak diunggulkan juga, Mas, Mesir dari awal juga kan. Saya bacakan juga beberapa pesan yang masuk ya. Ini kembali tadi ke pertandingan Spanyol melawan Portugal. Ada yang berpendapat, ada yang menyampaikan pertanyaan seperti ini. Spanyol melawan Portugal, Spanyol menang tipis, dan memang ada beberapa catatan menurut saya yang inefisiensi di lini depan. Kira-kira celah taktis apa yang paling mendesak untuk diperbaiki oleh Spanyol sebelum mereka menghadapi lawan yang jauh lebih agresif di babak perempat final nanti? Tanggapannya bagaimana? Apalagi akan menghadapi Belgia ini. Kira-kira bagaimana? Iya. Tanggapan dari pendengar kami, tidak menyebutkan nama, hanya nomor telepon. Silakan, Pak. Baik. Ketika melihat pertandingan Spanyol semalam, menurut saya sudah cukup taktis ya, secara taktik dan strategi juga. Namun beberapa paling saya hanya mengoreksi komposisi pemain, Mas. Komposisi pemain seperti Ferran Torres ini harusnya memang tidak main sejak awal, karena Ferran Torres kita katakan juga kurang efisien dan efektif ya. Sudah benar semalam itu bahwa Ferran Torres dicadangkan dulu, karena kita tahu bahwa pertandingan sebelumnya banyak peluang yang sulit dimanfaatkan untuk Ferran Torres. Bahkan di depan gawang itu bolanya malah ke atas Ferran Torres. Tidak di Barcelona, tidak di Spanyol, Ferran Torres sebenarnya seperti itu. Kemudian tetap dengan strategi yang sama, bahwa Mikel Merino lebih cocok dijadikan super sub gitu. Tetap ada Oyarzabal, kemudian Dani Olmo. Dani Olmo juga menjadi pilihan yang baik. Dani Olmo kan baru main ketika di pertandingan terakhir kali ini, Mas. Sebelumnya lebih memilih Fabian Ruiz. Tapi juga ketika menghadapi Belgia nanti, Fabian Ruiz bisa menjadi opsi ketika Rodri memang dirasa cukup kelelahan gitu, Mas. Kalau di Spanyol sebenarnya banyak pilihan, Mas. Cuma kadang ada pemain-pemain yang tidak fit ya, seperti Ferran Torres tadi. Kalau untuk lini belakang sudah pas, Pau Barsi juga sedang bagus-bagusnya, Unai Simon juga tidak ada masalah. Dan sampai saat ini lini belakang Spanyol tetap yang terbaik karena belum pernah kebobolan oleh tim manapun sejak Piala Dunia. Oke. Baik. Terakhir barangkali, kalau melihat pertandingan-pertandingan yang terjadi selama Piala Dunia hingga detik ini, kira-kira apa lagi kejutan-kejutan yang akan muncul di pertandingan-pertandingan ke depan, Mas Bagus? Mungkin Mas, karena bola itu bundar tadi, mungkin Norwegia bisa mengalahkan Prancis. Apa ini? Alasannya apa nih? Enjoy sekali, Mas. Norwegia ini enjoy sekali. Kemudian melihat pertandingan terakhir Prancis melawan Paraguay, mereka menang melalui titik putih, bukan dari open play. Itu menjadi suatu bisa menjadi pelatih Norwegia mencari celah di situ, bisa menganalisis ya. Sementara Norwegia bisa menang dengan Brasil sangat enjoy, ya, tidak punya ambisi, dan juga striker Norwegia ini sangat monster, Mas. Sorlot, kemudian Norwegia itu ada Haaland, satu lagi siapa itu juga tinggi semua, 190 cm semua. Itu sangat, ada Odegaard juga kan di lini tengah. Luar biasa Norwegia. Saya menantikan itu, Mas, bener. Apakah akan jadi kejutan? Oke, baik, kita nantikan kejutan lain ya, Mas Bagus. Terima kasih sudah bergabung bersama El Sinta. Selamat siang, Mas Bagus. Selamat siang, Mas.
Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan pengamat sepak bola yang juga merupakan analis olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Lebak Banten, Bagus Nugroho. Elshinta News and Talk.